Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ini sesuai dengan KD 3.1. Sebelumnya kita juga harus tahu ya tujuan dari pembelajaran kita, itu agar siswa dapat menyebutkan 10 Asmaul Husna. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti masing-masing Asmaul Husna. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dalil tentang masing-masing Asmaul Husna. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan manfaat perilaku meneladani Asmaul Husna. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan pelajaran baik dari Asmaul Husna. Kemudian sebelumnya kita harus tahu ya pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah kita sudah belajar tentang apa itu Asmaul Husna. Asma itu nama-nama, husna itu baik. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang memiliki nama seperti Asmaul Husna, tapi itu hanyalah kesamaan nama saja. Nah, di antara Asmaul Husna yang 99 itu kita hanya akan mengkaji 10 dari 99 itu. Yang pertama Al-Aziz atau Azza yang artinya maha perkasa. Yang kedua Al-Basit, maha melapangkan rezeki. Yang ketiga Al-Ghani artinya maha kaya. Yang keempat Ar-Rauf artinya maha pengasih. Yang kelima Al-Bar artinya maha baik. Yang keenam, Al-Fattah artinya maha memenangkan. Yang ketujuh, Al-Adl artinya maha adil. Yang kedelapan, Al-Hayyu artinya maha hidup. Dan yang kesembilan, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Dan yang kesepuluh, Al-Latif artinya yang maha lembut atau halus. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Aziz yang artinya maha perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki keperkasaan dan kasih sayang. Ini dia Surat Yasin ayat 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan sifat Allah Al-Aziz. Kemudian yang kedua ada Al-Basit yang artinya maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmatnya. Al-Basit artinya maha melapangkan rizki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut Al-Basit yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Tidak jarang bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki lebih banyak daripada yang apa hamba-hambanya butuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 dan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Coba perhatikan terjemahan dan juga ayat dari surat Asy-Syura ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya yang maha melihat. Selanjutnya ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 yang artinya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan
kehidupan akhirat. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Ghani, artinya Allah Maha Kaya. Zat yang Maha Kaya berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Dalil Asmaul Husna Al-Ghani ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 133 dan Quran Surat Al-Fatir ayat 15. Asmaul Husna yang berikutnya ada Ar-Ra'uf, artinya yang Maha Pengasih. Disebut Ar-Ra'uf yang berarti Allah adalah zat yang Maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 143 yang sesuai dengan Asmaul Husna Ar-Ra'uf yang artinya Allah Maha Pengasih, yang Maha belas kasihan. Itu adalah arti dari Asmaul Husna Ar-Ra'uf. Dan berikutnya ada Asmaul Husna Al-Bar yang artinya Allah Maha Baik. Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan Dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya. Namun Dia tetap melimpahkan kebaikan kepada mereka. Berikutnya, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Fatah, artinya Maha Membuka, memenangkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah Sang Pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala Al-Fatah yang membuka semua itu. Jika Allah tidak membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Fatah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kunci rahasia bagi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 2. Perhatikan Quran Surat Al-Fatir ayat 2 yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Fatah.
Kemudian berikutnya ada Al-Adl yang artinya Allah Maha Adil. Bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Saking adilnya Allah, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizolimi oleh hewan lain saat ada di dunia ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 40. Perhatikan surat An-Nisa ayat 40 bahwa Allah itu bersifat al-adl, yang maha adil. Dan berikutnya ada al-hayyu, artinya maha hidup. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang Dia ciptakannya ini ternyata memerlukan antara satu dengan yang lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 65. Perhatikan Quran Surat An-Nahl yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat Al-Hayyu. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya Maha Berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat Kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 bahwa Allah tak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Tentunya di antara kita sudah tidak asing lagi dengan ayat Kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 yang di situ terdapat Asmaul Husna Al-Qayyum atau yang maha berdiri sendiri. Asmaul Husna yang kita pelajari berikutnya adalah Al-Latif yang artinya Allah Maha Lembut. Al-Latif secara istilah Allah memiliki cinta kasih sayang yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Ini adalah penjelasannya dalam Surat Asy-Syura ayat 19 yang di dalamnya terdapat sifat Allah Al-Latif yang maha lembut. Kesimpulannya, hari ini kita telah belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri telah kita pelajari sejak di Madrasah Ibtidaiyah. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara 99 Asmaul Husna, kita telah mengkaji 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz artinya maha perkasa, Al-Basit artinya maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat, Al-Ghani artinya Allah Maha Kaya, Ar-Rauf artinya Allah Maha Pengasih. Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antara caranya adalah dengan mengenal Asmaul Husna. Barang siapa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna, maka Allah menjaminnya masuk surganya. Sekian pembelajaran dari saya. Tentunya apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk berikutnya nanti kita akan belajar tentang perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.